Kita bareng-bareng ya baca dulu ya. Ikuti saya sebisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Perasaan kata sudah cepat. Bagi dua adanya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Habis itu 1, 2, 3. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika. Rabbik. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa yanqalibu ila ahlihi masrura. wa yanqalibu ila ahlihi masrura Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrin Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira wa yasla sa'ira. innahu kana fi ahlihi masrura Innahu kana fi ahlihi masrura. rendah ya innahu kana fi ahlihi masrura Innahu kana fi ahlihi masrura. Baik. Yang lain yang keenam kita lihat, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhan, maka kamu akan menemuinya. Apa maksudnya itu bekerja keras menuju Tuhan? Ya, kita fitrah manusia untuk ibadah. Ibadah itu sebenarnya kalau fitrahnya berat kita. Kalau bukan karena kita takut akan hukuman Allah, kalau bukan karena kita istilahnya ingin mendapatkan surga, kalau kita istilahnya tidak peduli dengan hidup kita atau cuek saja, ibadah itu nggak usah dilakukan kan gitu. Biasa aja, mau ibadah atau enggak terserah, bagi semangat ibadah enggak ya. Tapi karena kewajiban kita ibadah, itu dari segi ibadah. Belum kemudian Allah menguji dengan berbagai macam ujian di dunia yang memang hakikatnya manusia itu akan diuji. Ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyakunu amana wa hum la yuftanun.
apakah kamu manusia mengira kamu akan dibiarkan begitu saja ketika engkau mengaku beriman kepada Allah? Tidak, pasti akan kami uji, kata Allah. Ujian-ujian ini pada hakikatnya semakin mendekatkan orang kepada Sang Khalik. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, tidaklah seorang hamba diuji dengan istrinya, diuji dengan pasangan hidupnya, dengan tetangganya, dengan ekonominya, dengan penyakitnya, kecuali kemudian Allah akan mendekatkan dia kepada Rabb-Nya. Jadi ujian-ujian ini akan menghabisi dosa-dosanya kalau dia sabar. Cuman ya kalau bisa orang jangan diuji yang kata-kata berat-berat kan gitu ya. Gimana caranya Ustaz supaya jangan berat-berat ujiannya? Dosanya jangan banyak-banyak. Nah, betul serius. Orang itu kalau dosanya terlalu banyak, tunggu saja dia ketika pensiun. Sebelum dosanya habis tidak bakalan meninggal. Dia sudah tiduran 2 tahun terus sampai dosanya habis. Fitrahnya orang itu akan kembali kepada Rabb-Nya dalam keadaan bersih. Ya ayat nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mutmainnah itu apa maksudnya? Yang tidak punya dendam, tidak punya kebencian, yang ikhlas, yang ridho. Ini mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu seperti itu. Kalau belum mutmainnah gak bakal kembali. Begitu ya Ustaz. Misal ada orang yang katakanlah dia sudah fisiknya gak kuat, sudah tiduran aja, tapi dia belum berhitung. Dia masih marah kepada istrinya. Selama ini istrinya dianggapnya kurang berbakti, padahal udah habis-habisan dari istrinya. Dia masih marah, masih berdoa, padahal udah fisiknya gak kuat. Itu gak meninggal-meninggal. Saya berapa kali ketemu dengan orang yang seperti itu. Saya bilang, Pak, kita sudah memaafkan Bapak harus ikhlas gitu. Padahal nggak bisa ngomong, tapi saya anggap saja dia dengar. Bapak harus ikhlas dan ridho memaafkan kita. Mungkin kalau istri ada salah, minta maaf. Istriku sudah memaafkan Bapak. Ini sudah kumpul anak-anak. Insya Allah sudah memaafkan, sudah ikhlas. Itu Pak. Nangis Pak dari luar makanya dari samping. Itu karena bisa kata dengan. Cuman dia nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, dia nggak bisa membaca. Nah setelah dia mengerti itu, kok ada kayak napas ini mau hidup lagi nggak? Enggak, itu udah plong dia, Habis itu giginya bertemu, udah kaki dia baca lafaz Allah, jangan banyak-banyak Allah, bukan tangan Allah, bukan dadanya Allah, meninggal. Nafsu mutmainnah, dia kembali pada orang sebagai nafsu mutmainnah. Kalau belum nafsu mutmainnah, gambarkan. Nah, di sini dikatakan ilah dikatakan hanfaqulaki menuju Tuhan, ya itu bekerja keras, bahkan tobat bertingkat-tingkat, ujiannya beda-beda, ya. Tapi kata Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, maka barang siapa yang menerima rapotnya, catatannya dari sebelah kanan, ya. Wah, saya ingin lagi nanti kalau di akhirat tangan kanan saya gerakan untuk ambil rapot saya, catatan saya, nggak bisa. Yang bukan itu diingat-ingat, amal kita yang menentukan kemudian pakai tangan kanan atau kiri. Sama seperti saya hafalin aja pertanyaan malaikat tanda akhir. Makro buka kita dia catat kan? Nggak usah dihafalin, nggak usah dihafalin. Ya, yang penting amal solehnya baik, baca Qurannya terus, ya, yang mulainya terus, yang amal-amal yang lain sedekahnya itu nanti bisa jawab sendiri tuh. Oh gitu ya, nggak usah dihafalin, nggak usah harus mau ujian, ulangan enggak. Ya. Kalau orang itu menerima dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasir, maka dia akan diperiksa, dihitung dengan pemeriksaan perhitungan yang mudah, gampang. Kalau kanan, kalau saya tangan kanan berarti insya Allah alam sudah. Ya, tanda-tanda.
Maka kata Allah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman tapi ya, dalam keadaan bahagia gembira. Kumpul lagi. Emang kumpul lagi? Iya. Tapi dengan catatan keluarganya dulu juga beriman, taat. Emang ada nanti satu keluarga yang gak banyak, mungkin kakeknya soleh, anaknya soleh misalnya, atau cucunya kurang ini, bisa. Tapi nanti bisa dengan syafaat Rasul, kemudian syafaat dari katakanlah min ahlil bait ya, atau syafaat keluarganya yang mungkin dia punya kapasitas ya, kesolehan itu bisa dipanggil ya. Nah kalau kita bukan katakanlah keturunan para wali, bukan orang-orang yang luar biasa, alam ya, mengandalkan amanah kita ya, amanah kita ya. Kemudian kata Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri, dan ada orang yang catatan diberikannya dari sebelah belakang. Coba belakang gimana tuh? Itu kiasan, makna kiasan, analogi. Maksudnya dilempar bukunya, jadi pandang. Kalau kita kasih orang ini, coba kan dari pandang berarti itu dia mau melihat, coba seru teologinya orang ketika tidak dipandang oleh Allah di akhirat. Sedih banget. Coba kita misalnya berusaha di sana, kita main ke tempat saudara kita yang kaya, rumahnya megah, istana luar biasa. Dulu di kampung kan, ya kan? Nah ketika kita main, yang lain dipandang, disambut, dipeluk, kita direwosin gimana? Sedih gak? Sedih. Ini baru makhluk yang membuat kita kayak gitu. Bagaimana kalau tidak dipandang oleh Allah? Waduh, sedihnya luar biasa. Ya. Dia akan mengatakan fasaufa yad'u subura, maka dia berteriak celaka. Kalau sudah dari belakang tidak dipandang, celaka. Kenapa? Maka dia akan masuk ke dalam neraka yang menyalanya. Ya, kenapa dia masuk? Innahu kana fi ahlihi masrura, karena dulu dia dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Makanya seorang al-alamah namanya Sufyan Ats-Tsauri di dalam kitab Nasaihul Ibad. Sufyan Ats-Tsauri ini gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Berarti Sufyan Ats-Tsauri kakek gurunya Imam Syafi'i. Dia mengatakan, barang siapa yang hidup di dunia ini banyak menangis pada Allah, banyak menangis karena Allah, maka sesungguhnya dia akan tertawa di akhirat. Maksudnya gimana? Ya, ini kiasan lagi. Dia mengatakan orang yang hidup di dunia itu banyak menangis karena ketaatan, ujian-ujian, kan dia nangis ya, sampai banget tapi sholat aduh berat, nangis ya, maka dia akan tertawa di sana. Bahagia maksudnya masuk surga. Tapi barang siapa yang di sini banyak tertawa, lalai, nggak mau ibadah, ya, hidupnya main-main aja, dan dia akan menangis di akhirat. Ya, mau gitu. Ya. Makanya yang bagus itu sebenarnya di dunia ini dia banyakkan menangis sebenarnya. Makanya sunnah berdakwah, sunnah memberikan pengajian pun kalau bisa membuat orang itu menangis, atau paling tidak membuat orang itu sadar. Jangan membuat orang ketawa. Dari 100 dakwahnya Nabi hanya satu yang katakanlah membuat orang tertawa. Itu pun ketawanya dalam artian bukan untuk membuat orang lalai. Apa lucunya Rasul? Ada seorang nenek-nenek yang tanya, ya Rasul, nenek-nenek masuk surga enggak? Kan kita sering dengar itu. Oh, nenek-nenek enggak masuk surga. Oh, nangis. Ya. Aduh gimana saya mungkin dong ibadah saya, sholat saya. Iya nek, maksudnya di sana itu nenek-nenek itu udah jadi muda lagi, jadi cantik lagi. Oh gitu, baru ketawa. Itu Rasulullah itu ngasih contoh dakwah itu serius. Maka saya agak heran ketika seorang ustaz mubalik yang dia sepanjang dia selama itu tertawa terus, membuat lalai hati, membuat mati hati kalau tertawa terus. Oh gitu, dan itu sebenarnya enggak, ini orang. Kalau mau ya kebanyakan membuat orang sadar dan menangis, bukan banyak membuat orang tertawa.
Hari ini yang banyak membuat orang tertawa kan membuat orang lalai ya. Siapa? Pelawak. Ya, harusnya pelawak secara logika itu umurnya panjang-panjang karena senang bahagia atau tertawa. Tapi banyak kan meninggal duluan tuh. Kalau gas tuh. Iya kan? Kenapa? Pertanyaannya. Kok ya kenapa sih? Karena dia udah banyak membuat orang lalai. Tertawa kan terpikau-pikau sampai malam terkencing-kencing. Gak boleh sebenarnya. Oh berarti kita kalau nonton lawak jangan terlalu sering ya, sekali-kali boleh lah, tapi jangan membuat kita lalai. Banyak lawak pada meninggal. Harusnya kita jangan ngomong kalau tertawa terus kan. Coba, oh gitu rahasianya, ya itu rahasia. Makanya yang sunnah itu ya membuat orang menang, membuat orang sadar. Ya, makanya dan satu lagi barangkali dakwah itu juga mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Dalam artian apa? Nabi itu lembut. Maka kalau ada orang walaupun benar dakwahnya keras, pasti musuhnya banyak. Benar nggak? Oh berarti sunnahnya nggak boleh keras ya, nggak boleh lembut. Kenapa harus dengan kekerasan kalau dengan lembut bisa? Gitu? Karena orang biasanya walaupun katakanlah dia salah, dibilang salah apalagi dengan keras, nggak terima dia. Benar nggak? Dengan lembut, bahkan bila perlu diangkat dulu, dipuji dulu, ya bagus bapak, luar biasa, tapi lebih bagus lagi pak, begini. Nah itu dirangkul. Dan itu sudah seperti itu. Coba bayangkan, kita nabinya kan Nabi Muhammad, dakwah ke Taif, bayangkan, dakwah ke Taif itu ditemani oleh anak angkatnya, Sa'id bin Haritsah. Ya, itu masya Allah. Orang sampai itu menolak dakwahnya Nabi, bukan hanya menolak, diusir dia. Udah kamu pergi aja kamu, saya nggak percaya dengan kamu. Ya kamu tukang sihir, kamu maaf. Nggak cukup mengusir dengan kata-kata, dilempari pakai kotor, dilempari pakai batu. Coba sampai saya bilang satu pakai jubahnya mungkin, tapi saking banyak yang lempar kena juga kepada Nabi. Masya Allah. Itu saya bilang saya beberapa kali itu berdarah-darah. Coba. Sampai kemudian doa Nabi itu mengguncang arasy. Kemudian malaikat Jibril datang menawarkan, ya Muhammad, kamu kalau mengizinkan saya akan ambil gunung yang terbesar, saya akan habisi penduduk Taif ini supaya dia itu mati semua kalau bahasanya. Apa kata Nabi? Jangan dihabisi mereka, jangan dianiaya mereka. Kalaupun mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah hari ini, mudah-mudahan anak cucunya mendapatkan hidayah dari Allah. Coba, jadi dakwah itu tidak terbatas, sabar itu tidak terbatas. Kalau hari ini ada orang sering ngomong, kan sabar ada batasnya, Ustaz. Enggak ada. Sama itu. Nabinya siapa? Nabinya kan Nabi Muhammad kan? Enggak ada batasnya. Ya makanya kalau bisa jangan kata-kata sabar ada batasnya, enggak ada. Bahkan sampai didoakan keturunannya. Nah ini yang harus kita pahami tentang bagaimana dakwah Nabi, bagaimana kita nanti akan kumpul bersama keluarga kalau kita itu tadi beriman. Yang mudah-mudahan kita bisa kumpul semuanya dengan keluarga kita ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya tambahkan pada tasik kali ini. Barangkali ada pertanyaan, yang silakan satu dua. Siapa yang bersungguh-sungguh itu kebutuhannya, para yakmal amalan sholihah walau ibadatihi ahada. Jadi itu memang benar-benar kalau kita mau ketemu dengan Tuhan kita Allah, memang barang siapa yang bersungguh-sungguh bertemu dengan Tuhannya,
Iya. Saya teringat tentang hadis qudsi tentang orang yang akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah. Ini hadis Nabi yang tadi dibacakan juga, atau potongan di surat Al-Kahfi kalau saja akhir. Kata Nabi, khuslatani la syai'a afdalu minhuma, al-iman billah wal naf'u bil muslimin. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih afdal, utama dari keduanya. Yang pertama, iman kepada Allah dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Jadi yang pertama iman kepada Allah dan manfaat bagi kaum muslimin. Tapi ada juga ya, wa khuslatani la syai'a akhadhu minhuma, dan tidak ada dua perkara yang lebih buruk dari keduanya. Apa? Yang pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Dan yang kedua, wadoro bil muslimin, dan membuat kaum muslim itu apa istilahnya, sedih, sakit hati. Itu memberikan mudorot bagi kaum muslim, itu lebih buruk itu. Seburuk-buruk perkara itu bukan hanya satu orang, dua orang, banyak kaum muslim itu ya, yang dirugikan gitu. Coba bayangkan kalau orang misalnya penipuan kasus umroh haji, duitnya satu orang aja 30 juta kali, ya kan? Ada pejabat yang dia harusnya amanah, dia korupsi ratusan miliar, yang diambil duitnya orang banyak. Waduh, itu gimana nanti di akhirnya? Saya nggak bisa ngomong. Tidak ada yang lebih buruk dari keduanya, yaitu tadi syirik kepada Allah dan memberikan mudarat bagi kaum muslimin. Dan kebetulan Indonesia kan mayoritas kaum muslimin. Makanya, dan sebaik-baik orang itu yang beriman kepada Allah dan banyak manfaatnya buat kaum muslimin. Apakah manfaatnya itu bil mal, atau manfaatnya bil ilmi, atau bil jahi, atau bil badani? Apakah manfaatnya dengan jabatannya? Apakah manfaatnya dengan ilmunya? Apakah manfaatnya dengan bil mali, hartanya, atau bil badani, atau dengan tenaganya? Semuanya itu Allah, yang penting manfaat. Rugi orang hidup di dunia ini yang manfaatnya kurang, nanti dia menyesal. Ya Allah, hidupan saya banyak manfaat buat orang, yang ada kiamat dunianya juga. Makanya kalau ada hal-hal yang kira-kira manfaatnya untuk banyak orang, segera lakukan semampu kita juga. Kalau dengan harta, ya udah dengan harta. Kalau punya harta, dengan tenaga. Kebetulan masih menjabat, dengan jabatannya untuk manfaat buat orang banyak, kan gitu. Ya, aduh, saya nggak punya jabatan, Ustaz. Ilmu juga nggak ada, harta nggak ada. Nah, tenaga, ya, tenaga. Paling tidak ada manfaatnya. Waduh, repot, pindah akhir. Itu ya barangkali Pak Ketua ya. Insyaallah mungkin 2 minggu sekali ya. Kalau misalnya hari ini tausiah, minggu depannya minggu ketiga. Itu terusnya ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan biar ada suasana baru. Tempatnya di atas baru lagi kan. Karpetnya baru lagi. Ya. Saya kira cukup ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali-kali nanti saya baca itu kitab ini. Ini banyak banget isinya, insyaallah.